Kali ini aku pakai salmon. Ini salmon belly. Aku baca-baca sih bagian terbaiknya dari salmon tuh ada di situ. Terus yang terakhir aku masukin tahunya. Tahunya ada dipotong-potong juga. Ini banyak banget kayak gini buat 3 kali makan ya ibu-ibu, bukan untuk 1 kali makan. Jadi jangan kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak. Kali ini aku mau share tentang menu empasinya Al. Nah sebelumnya tuh aku sempet, ini aku cerita sedikit dulu ya. Sebelumnya tuh aku sempet kayak grogi, deg-degan, terus kayak bingung mau ngikutin yang menu empasi tunggal dulu atau langsung menu 4 bintang. Sampai akhirnya aku cari tahu sana sini dan akhirnya aku nemu deh, dikasih tahu sama temen IG-nya Dr. Meta Hanindita. Dari situ lengkap banget pokoknya, di highlightnya dia jadi udah susun. Nah aku baca satu-satu sampai akhirnya aku juga beli bukunya nih, ada 567 fakta tentang empasi, bestseller. Nah di sini aku baca-baca dulu tuh sebelum Al 6 bulan. Jadi sampai akhirnya aku memutuskan untuk ya sudah aku pakai menu 4 bintang kayak gitu. Berhubung anaknya udah 7 bulan, teksturnya pun udah mulai aku naikin. Nah sekarang aku mau nunjukin bahan-bahannya apa aja nih untuk menu empasinya Al kali ini. Yuk kita lihat. Jadi yang pertama ada karbohidratnya. Aku pakai beras putih. Ini aku pakai beras organik dari Bio Farm. Takarannya ada 3 cup ini. Oke, sebelumnya aku cuci bersih dulu pakai air matang, dan ini aku rendam kurang lebih 1 jam. Yang kedua ada protein hewaninya Al. Kali ini aku pakai salmon. Ini salmon belly. Aku baca-baca sih bagian terbaiknya dari salmon tuh ada di situ. Nah ini aku pakai kurang lebih 30 gram. Selanjutnya ada protein nabatinya. Ini aku pakai tahu. Tahunya tahu apa? Ini tahunya tahu susu Lembang. Ini enak banget. Jadi udah ada rasa gurihnya gitu, mungkin dari susunya kali ya. Oke, aku pakai 1 potong biasa, terus aku potong kecil-kecil. Nah, untuk sayurannya kali ini aku pakai wortel. Wortelnya aku pakai juga yang organik. Kurang lebih ini 1 buah wortel yang ukurannya kecil, karena memang aku belinya sih yang baby wortel. Kalau yang ukurannya besar bisa langsung dipotong 2 aja, yang dipakai cuma setengahnya. Oke, kita lanjut ke bahan berikutnya. Nah di menu empasi 4 bintang itu kan ada menu lemak tambahan juga. Lemak tambahannya kali ini aku pakai keju bell cube, 1 buah keju bell cube, terus ada unsalted butter. Ini nanti aku pakai cuman setengahnya. Oke, selanjutnya biar Al udah mulai kenal kayak wangi dari rempah-rempah nih, aku pakai beberapa. Ini ada daun jeruk, 1 lembar daun jeruk, kemudian 2 lembar daun salam. Ini kenapa aku pakai 2 lembar, karena kecil-kecil ukurannya. Terus ada bawang putih sedikit aja untuk agar dia belajar mengenali aroma, sama bawang bombay. Bawang bombaynya secukupnya aja. Jadi ini nggak ada takaran pasti. Boleh ibu-ibu sesuaikan dengan selera. Yang terakhir ada air putih, kurang lebih 200 ml. Nanti ini bisa digunakan semuanya atau enggak, tergantung nanti kita mau tekstur seperti apa untuk empasinya. Oke, itu bahan-bahannya.
Gampang banget kan didapatnya. Nah, tadi kan bahan-bahannya tuh udah aku jelasin. Sekarang aku mau jelasin alat-alat yang aku pakai. Cukup sederhana. Ini ada mangkok, terus ada saringan. Ini aku pakai saringan yang nggak terlalu halus karena Al itu udah aku bandingin kalau pakai saringan yang terlalu halus dia nggak terlalu suka kayak gitu. Kemudian ada sendok. Udah deh. Nah, untuk selanjutnya aku pakai slow cooker mereknya Baby Chef. Kenapa pakai slow cooker? Karena buat ibu pekerja kayak aku nih, ini simple banget. Jadi kita tinggal masukin bahan, diamkan, dimasak dengan waktu yang kita tentukan. Ini sini ada 2 jam. 3 jam sampai 4 jam. Nah, di sini ada keep warm atau cancel, sama di sini ada klik tombol timernya kalau memang kita mau memulai masak. Ini cukup simple dan oh iya, ini tutupnya kan udah 2 kali jatuh tuh dari tempat agak tinggi dan nggak patah, nggak pecah dong. Ya worth it sih buatku dan harganya terjangkau. Nah, alat selanjutnya ini ada blender sekaligus steamer. Jadi dia ada 3 fungsi, ada buat ngangetin botol, terus ada buat blend sama steam ya, atau kukus. Jadi ini udah multifungsi sih alatnya, jadi enak. Oke, yang pertama aku masukin berasnya dulu. Ini air matang ya, jadi nggak masalah kalau airnya ke bawah. Cara simpelnya sih bisa kalian buang langsung sih airnya. Cuman ini untuk menghemat waktu. Jadi ya udah aku sendokin aja. Oke, udah. Ini kita ratain aja. Jadi aku saranin yang dimasukin yang agak susah mateng. Jadi maksudnya lebih susah mateng. Biar rata nanti matangnya. Ini wortel, terus aku masukin salmon belly-nya. Oke, ini terus yang terakhir aku masukin tahunya udah dipotong-potong juga. Ini banyak banget kayak gini buat 3 kali makan ya ibu-ibu, bukan untuk 1 kali makan. Jadi jangan kaget. Oke, ini kan udah masuk semuanya nih. Aku masukin rempahnya. Ya sorry, lupa belum diiris. Mana tadi? Kita potong aja. Kan nanti nggak usah iris tipis juga nggak apa-apa. Bawang putihnya nanti ke blend sama ini. Terus kejunya aku masukin. Terus butternya aku pakai setengah ininya ya. Jadi karena udah ada 2 kan. Mau ditambahin olive oil lagi juga boleh, cuman aku nggak nambahin lagi, udah 2 cukup untuk lemak tambahannya. Oke, udah. Terus kita masukin airnya deh.
Airnya nggak aku pakai semua. Ini yang penting kerendam, karena nanti tekstur yang mau aku iniin memang agak padat. Karena kalau encer tuh dia nggak suka. Oke. Ini karena bahan-bahannya lebih cepat empuk, aku pakai yang 2 jam. Oke, nah udah gitu kita tunggu sampai 2 jam. Nanti baru kita lakukan tahap selanjutnya. 2 hours later. Nah, Bu-ibu, sekarang kan udah 2 jam. Tadi aku juga udah pasang alarm. Dan ininya slow cooker, kalau misalnya kita sudah waktu memasaknya sudah habis, sudah selesai, dia akan otomatis pindah ke tombol yang keep warm atau cancel. Nah, sekarang kita matiin aja ya, kita cabut, kita masukin ke food processornya. Oke, ini aku geser sedikit, maaf. Oke, ininya kita buka. Si pisaunya ini bisa dibuka ya, kayak gini ya. Nah, oke. Ini kan ada daun-daunan nih, kita buang dulu. Ininya udah agak anget. Nah, aku biasa ngaduk dulu nih ininya biar agak rata. Aduh, panas juga. Sedikit demi sedikit kita masukin. Ini biasanya nanti aku tambahin air lagi karena memang teksturnya kan ini terlalu padat, jadi nanti di blendnya agak susah. Untuk memudahkan aja. Ini wangi banget. Kenapa aku pakai yang terutama di menu ikan-ikanan itu kan, kalau ikan biasanya agak bau amis, jadi kalau pemakaian rempah itu aku nggak pernah skip sih, karena selain aromanya enak, si masakan juga jadi lebih lebih gurih gitu ininya. Kalau aku rasain sih ya, lebih enak lagi ini pakai kaldu, tapi kebetulan kaldunya stoknya lagi habis, belum bikin lagi. Aku bikin kaldu biasanya dari ini aja sih, dari daging yang aku rebus, terus dagingnya nanti tetap dipakai untuk empasinya. Banyak juga ya jadinya. Oke, ini udah, kita kasih air. Nah, ini udah masuk semua bahannya. Sekarang kita pencet tombol blend. Pastikan si wadah ini udah langsung ngunci, karena dia kalau belum ngunci nggak akan mau ke proses blendnya. Oke, kita mulai. 1 kali blend ini 30 detik. Jadi kalau mau lebih halus lagi berarti blendnya bisa 2-3 kali. Dan ini agak repotnya harus dipencet, jadi nggak ditekan tombol blendnya terus kita lepas.
dia tetap ngeblend, jadi harus tetap ditahan. Kita mulai ya. A few moments later. Sepertinya airnya kurang, kita tambahin lagi dikit. Ini nggak ada takaran pasti ya, jadi disesuaikan dengan tekstur yang diinginkan aja. A few moments later. Nah, ini udah ke blend, tapi memang belum terlalu halus, makanya aku halus saring lagi pakai saringan biasa. One eternity later. Yap, sudah selesai. Aku saring menyaringnya. Hasilnya kayak gini. Ini padat banget. Nanti kalau kiranya terlalu padat bisa ditambahin air lagi. Atau tambahin susu ASI juga bisa. Tambahin susu formula. Kalau misalnya anaknya pakai susu formula bisa. Aku masukinnya ke tupperware kayak gini. Ini kurang lebih bisa muat sampai 125 graman. Oke, biasanya aku timbang karena dari awal, jadi cerita dulu nih, dari awal empasi itu aku ngasihnya sedikit demi sedikit. Jadi pertama awal aku kasih 50 gram, kalau habis ternyata nanti seminggu kemudian aku naikin lagi jadi 60, jadi 70, 80 sampai akhirnya sekarang rata-rata di 100 gram sih per ininya. Oke, ini satu tupperware ini beratnya 20 gram sampai 21 gram. Oke, kita masukin ya. Baru 105, jadi berarti aku harus ngasih 120 gram. Oh, ini 125. Oke, udah 120. Masukin lagi. Nah, Bu-ibu, ini sudah aku tempat-tempatin. Masing-masingnya 100 gram kurang lebihnya. Ini ternyata dapat 4 wadah nih, lumayan, berarti buat hari lusanya masih nabung 1. Kita langsung tutup aja, jadi langsung masukin ke kulkas. Sudah selesai. Nah, cara memasak menu empasi Al sudah selesai, mulai dari bahan-bahannya, terus cara penyajiannya juga. Nah, ini balik lagi ke ibu-ibu ya, nanti mau tempatinnya di tempat apa. Sarannya sih yang paling baik itu di tempat tertutup, yang memang nanti kan biar mikrobanya tidak gampang tumbuh kayak gitu. Nah, aku ada beberapa yang mau aku share nih dari bukunya Dr. Meta Hanindita mengenai cara memasak kayak gitu. Memasak lewat slow cooker itu memang paling praktis untuk ibu-ibu bekerja, tapi jangan sampai kita sering buka tutup si tutup slow cookernya. Kalau misalnya kita sering membuka si tutup slow cookernya, itu kemungkinan bakteri berkembang biak bisa terjadi. Jadi kalau misalnya kita sering buka tutup si tutup slow cookernya, itu jam memasaknya atau waktu memasaknya harus ditambah 30 menit lagi untuk mematikan si bakteri tersebut. Kemudian kalau kita kan pasti nyimpen bahan makanan kayak daging, ikan,
ayam, kayak gitu kan di freezer. Nah, jangan kita masak dalam keadaan beku, jadi harus kita cairkan dulu gitu agar kemudian kita cuci dengan air cucian yang air matang yang bisa kita konsumsi. Nah, harus dicucinya dengan air tersebut. Kemudian apalagi ya, yang paling penting sih yang kadang kita keskip gitu. Aku contek ya. Nah, di sini kenapa tadi aku bilang jangan sering membuka tutup si slow cookernya, karena suhu internal dari slow cooker tersebut akan turun 10-15 derajat Celcius. Hal ini meningkatkan resiko kontaminasi bakteri yang tadi aku jelaskan. Kemudian nih, oh iya, setelah kan tadi kalau slow cooker punyaku yang baby safe itu kalau misalnya jam memasaknya sudah selesai, dia langsung otomatis ke metode mode warm ya, otomatis ke mode warm. Nah, itu kalau misalnya sudah selesai harus kita langsung pindahkan. Kenapa? Karena kalau tidak dianjurkan untuk kita mendiamkan makanan tersebut di mode warm, mode warm, karena setauku ya, yang aku baca itu kalau misalnya kita simpan terus di mode warm, kandungan gizinya akan hilang, akan perlahan hilang kayak gitu. Terus apalagi ya ini, cara menyimpan empasi. Cara menyimpan empasinya di sini ada, kalau tidak dianjurkan empasi itu kalau misalnya kita sudah buat, disimpan di suhu ruang kurang lebih dari 1 jam di suhu 32 derajat Celcius lah suhu ruang, itu dianjurkan untuk dibuang. Jadi kalau sudah selesai dimasak langsung buru-buru masukkan ke tempat tertutup, masukkan ke kulkas. Kalau memang mau digunakan untuk jangka panjang, masukkan di freezer. Tapi karena aku biasanya bikin malamnya terus besok untuk dikonsumsi besoknya, jadi aku simpen di chiller di bawah kayak gitu. Itu aja sih yang mau aku share. Kadang hal-hal kecil yang itu buatku pribadi itu sering banget ke skip, kayak ya udah simpen kayak gitu tanpa masukin ke kulkas kayak itu, dikiranya nggak apa-apa, tapi kalau buat kita makanan mungkin bisa jauh lebih aman. Tapi kan ini untuk bayi, jadi kita harus lebih steril, lebih pokoknya lebih bersih dan sebagainya lah kayak gitu. Sekian dulu konten kali ini, semoga bermanfaat ya ibu-ibu. Ini worth to buy banget buat ibu-ibu yang mau empasi, nih anaknya baru mau empasi atau yang sudah empasi pun. Kadang kita suka lupa beli buku ini. Ini Pari Rimbun yang luar biasa lah. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, terus di share juga agar kontennya lebih bermanfaat lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.